kembali. Di tengah serangan ke Gaza, militer Israel mengungkap alasan serangan ke wilayah Palestina itu. Setelah serangan di Gaza Sabtu lalu yang menewaskan 3 orang, Israel terus melanjutkan serangannya menyasar ke sejumlah wilayah Gaza. Militer Israel mengatakan serangan terbaru menyasar salah satu komandan Hamas yang dituding melanggar kesepakatan gencatan senjata. Serangan terakhir yang berlangsung di Gaza Selatan kemarin menewaskan 2 orang paramedis dan melukai 10 orang di Gaza Selatan. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menlu dan Wamenlu, anggota Komisi 1, serta sejumlah mantan duta besar dan diplomat di Istana Merdeka kemarin. Pertemuan selama 3 jam ini salah satunya membahas alasan Presiden memutuskan Indonesia masuk dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut sebagai salah satu upaya untuk menghentikan perang di Gaza. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai sebuah eksperimen diplomasi yang penting namun beresiko tinggi. Dino menegaskan meski BOP menjadi satu-satunya solusi, namun Indonesia harus tetap memastikan badan tersebut berjalan dalam koridor dan tetap memegang opsi untuk keluar. Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Lain juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Presiden Prabowo memutuskan untuk membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian mulai tahun ini sebesar 17 triliun rupiah. Menlu Sugiono menyebut biaya keanggotaan Dewan Perdamaian bisa dicicil mulai tahun ini menggunakan APBN. Seperti apa? Bapak Presiden memutuskan untuk Mas, soal iuran dari APBN, Mas, berarti Mas hitungan Presiden atau seperti apa? Kenapa? Iuran dari APBN berarti ambil. Nanti dibicarakan. Tapi tenggat waktunya ada nggak sih? Tenggat waktu membayar di itu. Piagam itu disebutkan bahwa untuk pembayaran ini dalam tahun pertama. Berarti 2026 ini ya, Mas? Dalam 1 tahun berarti ya. Hingga saat ini, serangan Israel ke Gaza masih terus berlanjut. Serangan Israel ini melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlangsung. Serangan ini menjadi tantangan bagi sejumlah negara yang bergabung di Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja fokus pembicaraan mantan Menlu dengan Presiden Prabowo kemarin? Bagaimana pula Presiden menanggapi kritik atas iuran Dewan Perdamaian Trump? Kami ajak Anda bergabung dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ikrar Nusabakti, yang kemarin ikut bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pak Ikrar, selamat sore dengan Tifal, Pak. Selamat sore, Bung Tifal. Tampaknya para mantan Menlu setelah pertemuan setuju dengan semangat kita bergabung ke BOP. Tapi sebetulnya dari Anda pribadi, hal apa yang menjadi penting sehingga kita tampaknya perlu untuk bergabung ke sana? Jadi kita memang melihat bahwa kita perlu aktif di situ. Mengapa? Karena bagaimanapun kita juga ingin menyelesaikan persoalan di Palestina, ya, yaitu bagaimana membangun satu kesepakatan adanya two-state solutions, ya. Jadi solusi 2 negara, ya. Jadi Israel harus menerima bahwa yang namanya Palestina itu harus merdeka, dan ini adalah bagian dari suatu perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ya, kita juga tidak sendirian di situ, ya. Jadi ada 8 negara Islam yang bergabung di dalam BOP itu, ya. Itu adalah Arab Saudi, dan kemudian juga Qatar, Jordania, Mesir, dan kemudian juga
ada UAE ya, tambah dengan Indonesia, kemudian Pakistan dan Turki ya. Mengapa kita bergabung? Supaya kita juga bisa memperjuangkan masalah kemerdekaan Palestina. Dan memang kita juga meminta agar Trump itu juga bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman-pemboman ke Gaza tersebut ya. Dan Sorry Pak, kita saya potong. tahu Sorry, saya tahan di ya. situ. Karena begini, fenomenanya sekarang Israel masih menyerang Gaza. Apakah dalam pertemuan itu Pak Prabowo sempat menyatakan posisi Indonesia di BOP itu akan bagaimana kemudian? Karena kan Pak Dino Patijala juga bilang ini diplomasi yang beresiko. Ya, jadi yang jelas ya Pak Prabowo dan juga tentunya 8 negara Islam ini akan terus menekan agar Trump itu bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman-pemboman terhadap Gaza tersebut yang masih terus berlangsung ya. Itu satu. Kedua ya, bahwa kita tidak akan melanjutkan suatu keanggotaan di BOP ya kalau kemudian ternyata Israel tidak menyetujui adanya penyelesaian 2 negara merdeka itu ya. Jadi ini yang juga menjadi satu yang sangat penting dan kita akan terus melakukan suatu diskusi-diskusi yang tadi saya katakan dengan 7 negara Muslim yang lain ya, agar apa yang diperjuangkan oleh 8 negara Muslim ini benar-benar akan diikuti oleh Donald Trump. Dan Oke. kemudian kita juga menginginkan agar ini bukan cuma Trump sebagai seorang presiden, tapi kalau bisa ini juga didukung oleh Amerika sebagai sebuah negara. Karena kalau ini cuma Donald Trump sendiri, ini kan kemudian kekuatan politiknya di mana. Dan kemudian juga Oke. kami juga menginginkan agar ini jangan sampai melenceng dengan kesepakatan di Dewan Keamanan PBB ya, bahwa yang namanya perdamaian Palestina itu memang harus sejalan juga dengan apa yang disebut dengan BOP yang dulu juga sudah digagas oleh Oke. Dewan Keamanan PBB. Begitu. Atas kritik soal iuran nilainya 17 triliun itu Pak, apa penjelasan Pak Prabowo? Terlebih Menlu bilang itu iuran akan dicicil, akan dibayar secara bertahap. Ya, jadi maksudnya secara bertahap ini adalah bahwa kalau memang ternyata kemudian BOP ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama, ini akan lanjut ya. Tapi kalau kemudian ternyata itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, tentunya ini Indonesia akan kemudian bisa keluar dari BOP ini ya. Jadi ini yang harus diingat ya. Dan kemudian Pak Prabowo berjamin bahwa yang jelas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ya, dan juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini tetap menjadi pegangan dari apa yang akan dilaksanakan oleh Indonesia di dalam BOP tersebut ya. Baik. Jadi Pak Prabowo tidak akan keluar dari garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan juga untuk kemerdekaan Palestina. Satu lagi Pak, singkat saja, sehingga ada catatan kritis nggak yang dititipkan kepada Pak Prabowo untuk sikap kita di BOP ini kalau kemudian ada banyak pelanggaran? Apakah satu-satunya dengan keluar atau ada langkah-langkah bertahap yang bakal diambil? Ya, kita tahu bahwa kita juga menginginkan agar yang namanya BOP ini benar-benar bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman-pemboman di Gaza tersebut ya, dan kemudian mengikuti apa yang sudah disepakati di dalam gencatan senjata antara Israel dengan Palestina tersebut, atau dengan maksud saya mereka-mereka yang menjadi gerilyawan untuk tetap mempertahankan Gaza sebagai wilayah Palestina tersebut begitu. Baik, Pak Ikrar Nusa Bakti, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore.